Bab 173. Abang sama aku gak suka sama anak itu. Ucap Arash bicara pada Gibran yang duduk di sebelahnya ketika Greya lewat dengan babysitter dan ayahnya di depan kelas mereka. Emangnya siapa? Tanya putra Pangeran Brebes yang baru pertama kali ini melihat Greya. Gak tahu. Tapi kata abang, nyebelin, gerutu Arash yang kembali fokus menggambar. Gak punya mama kali ya, timpal Gibran dan dibalas oleh Arash dengan mengangkat kedua bahunya. Tanpa mereka tahu kalau pembicaraan itu didengar oleh Zia yang asik belajar membaca di belakang mereka. Ia pun mengangkat wajahnya dan tersenyum melihat ke arah Greya yang berjalan menjauh hingga tak nampak lagi. Pak Boril? Tanya Zain terkejut ketika melihat bukan Aprilia yang mengantarkan Azam, melainkan Boril. Oh, Pak Zain. Kebetulan sekali bertemu di sini, ucap Boril yang menjabat tangan Zain. Pertemuan dua pria tampan yang satu dengan balutan jas mahal, sedangkan Zain dengan kemeja batik formalnya, nampak berasal dari kaum elit. Mereka pun menjadi perhatian wali murid yang berada di sana. Pagi-pagi melihat dua pria tampan yang tak bosan dipandang bukankah sangat menyenangkan? Biasanya Aprilia yang mengantar. Ungkap Zain tersirat kekecewaan di sana. Padahal kami satu kelas sudah berjanji jika hari Jumat akan memakai baju batik yang sama, ucap Zain lagi sambil tersenyum ramah memperlihatkan kalau wali murid di kelas ini juga memakai baju batik. Hanya Boril yang berbeda. Boril terkekeh. Ayu. Walaupun masuk sekolah hari ini, ia rela berbeda agar tak sama dengan orang lain, ucap Boril yang membuat Zain terdiam. Oh iya Pak Zain, minggu depan nanti adalah ulang tahun WANGPED dan akan diselenggarakan di perusahaan. Undangan untuk Anda akan dikirim ke alamat Anda namun karena kita bertemu di sini izinkan saya secara personal mengundang Anda bersama dengan pasangan untuk datang, ucap Boril. Page 14. Zain tertawa singkat. Saya tidak seberuntung Anda dalam memilih pasangan Pak, jawabnya. Boril pun jadi ikut tertawa karenanya. Oh ya. Pantas sekali Anda terlihat kesepian Pak Zain, ucapnya sambil tertawa. Siapapun tahu kalau ucapan Boril barusan adalah sindiran untuknya. Namun Zain menimpalinya dengan tawa meski satu tangannya terkepal di belakang. Saat kedua pria tampan itu sedang berbicara, lalu terdengar suara tangisan anak kecil. Boril mengenali suara itu. Keduanya pun keluar dari kelas diikuti Azam dan melihat Zia menangis. Sedangkan ada Greya di sampingnya yang takut-takut. Zia? Tanya Boril dan Azam berbarengan yang terkejut melihat keponakannya terduduk di lantai dengan lutut berdarah. Zia kenapa di sini? Tanya Boril panik lalu berutut menolong keponakannya itu yang entah kenapa berada di gedung ini dan entah kenapa juga bisa lolos dari penjagaan ibu dan asisten ayahnya. Uak. Zia didorong. Didorong. Tanya Boril. Iya, sama itu. Tunjuk sang princess pada Greya yang membuat putri dari Zain Airlangga itu langsung melotot horor ketakutan. Page 15. Beberapa menit sebelumnya. Selain dekat dengan mominya, Zia Yasmin Rohichan juga dekat dengan Aprilia Ayu. Atau Uwa Ayu ia memanggilnya. Nama Ayu ia dengar sering diucapkan Boril. Jadilah mengikut panggilan itu. Nah, pada saat ia mendengar saudaranya bicara kalau ada anak perempuan yang memanggil Aprilia dengan panggilan mama dia pun ingin tahu seperti apa anak itu. Lolos dari penjagaan sang ibu yang sedang mengobrol dengan guru untuk membahas tentang lomba hari kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus besok, Zia berjalan sendirian menuju gedung di samping kiri gedung teknya. Sedangkan Mahawira berjaga di dalam mobil di parkiran depan sekolah. Tugas itulah yang diberikan oleh Andika padanya. Zia pun datang ke gedung sekolah yang menjadi tempat belajar Azam juga lalu menuju kelasnya. Kebetulan hanya ada satu anak perempuan di sana mungkin yang lain belum datang karena hari masih pagi.
Anak itu pun bermain di luar kelas sendirian dan sekelilingnya cukup sepi. Zia pun menghampiri anak itu. "Kamu bilang mama ke Ua aku ya?" tanya Zia. Sebenarnya Zia juga asal saja bertanya karena hanya ada satu anak perempuan di sana dan sebentar lagi dia akan masuk, jadi singkat saja Zia bertanya akan hal itu. Greya hanya diam dengan wajah judesnya. Tak merasa mengenal Zia, dia pun tidak punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan anak itu. "Ih, beneran kamu bukan? Kalau bukan aku mau kembali lagi ke kelas." "Emangnya kenapa? Mamanya kamu kemana?" tanya Zia. Sungguh anak itu hanya ingin bertanya dengan kepolosannya. Kenapa Greya memanggil mama pada Aprilia, hanya itu saja. Tapi entah kenapa, Greya yang tak suka jika ditanya soal mama, tiba-tiba saja langsung mendorong Zia. Dorongan itu cukup kuat karena tubuh Greya lebih tinggi dari gaji sehingga Zia pun terjatuh dengan cukup keras yang mengakibatkan lututnya berdarah. Melihat Zia menangis dan langsung menunjuk dirinya yang mendorong Greya pun lalu masuk dalam pelukan ayahnya yang datang. "Greya, ada apa? Kenapa? Kamu dorong temanmu ya?" Gadis kecil itu hanya menggelengkan kepalanya takut. Sementara tangis Zia makin keras yang langsung digendong oleh Boril. Para wali murid pun mengerubuti mereka sehingga suasana cukup riuh. "Ziai!" Terdengar suara Riani yang datang sambil membelah kerumunan orang-orang. Dia terkejut melihat putrinya sedang menangis dalam gendongan Boril dan ia semakin kaget ketika melihat lutut si cantik berdarah. "Gaji," panggil Riani. "Momi." Page 16. "Aduh, kunaon di dieu? Ini lututnya kenapa?" tanya Riani. Boril menggelengkan kepalanya. Tapi Zia menunjuk Greya. "Didorong Momi," ucap Zia sambil menangis. Greya yang takut dimarahi pun lalu ikut menangis sambil menggelengkan kepalanya. Riani dan Boril jadi bingung sendiri terutama kenapa Zia bisa datang ke gedung sekolah ini dan tiba-tiba terjadi keributan mungkin di antara mereka. "Anak saya gak pernah dorong temannya. Apalagi sampai berdarah seperti itu, mungkin anak ibu jatuh dan gak sengaja ada Greya jadi dia nyangkanya kalau didorong sama Greya," jawab Zain dengan halus sambil menenangkan sang putri yang menangis. "Tolong, anak saya ini tidak punya mama. Jadi sensitif sekali. Apalagi kalau punya teman yang suka pengaduan padahal anak saya tidak salah," ucap Zain lagi-lagi sambil tersenyum lalu masuk ke dalam kelas menenangkan putrinya. "Gak gitu Momi," ucap Zia lagi. "Lah, jatuh sendiri ngaku didorong. Kasian Pak Zain. Oh, dasar bocah. 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 Biar gak diomelin tuh ngaku didorong. Kecil-kecil belajar fitnah." Oceh para wali murid yang baru keluar dari kelas dan biasa bergosip tentang anak-anak. Riani yang tolak terima, lalu angkat bicara. "Anak saya memang nakal, tapi senakal-nakalnya dia mengakui kesalahannya dan tidak pernah berbohong. Kalau dia menangis itu karena benar-benar sakit bukan minta perlindungan," jawab Riani dengan netra birunya yang nampak menyala. Melihat ke arah ibu-ibu itu yang seolah tak ada pekerjaan mengomentari anaknya. Lalu kemudian melihat ke arah Zain dan Greya, andai tak kasihan kalau anak itu tidak memiliki ibu maka sudah dipastikan saat ini juga Riani bisa mengajarinya. Boril pun menyuruh Azam untuk kembali lagi ke kelas karena sebentar lagi bel akan berbunyi dan putra tampannya yang penurut itu kemudian mengangguk menoleh sebentar ke arah Zia lalu masuk lagi ke dalam kelasnya. "Kalian pulanglah dulu, hari ini liburlah untuk Zia biar nanti anak-anak akan dijaga oleh Stella," ucap Boril yang dianggap oleh Riani sambil menggendong putrinya. "Iya bang." Ia lalu pamit pergi menuju mobil. Berulang kali dalam isaknya sang putri kecil mengatakan bahwa dia tidak salah, dia yang didorong oleh Greya. Dia pun mempertanyakan kenapa tidak ada yang memarahi Greya. Sampai di mobil,
Riani segera mendudukkan putrinya di bangku belakang. Setelah itu dia menelepon Stella dan menceritakan hal ini. Kemudian menitipkan sang putra dalam penjagaannya. Sedangkan Wira yang membawa mobil tersebut. Selesai menelepon Riani lalu mengambil tisu dan membersihkan wajah sang putri kemudian tangan dan juga kakinya. Zia didorong Momi, kenapa anak tadi nggak diomelin? Tanya Zia lagi. Riani hanya diam. Maaf, ada obat merah di bawah jok Bu, ucap Mahawira sambil menyetir pada Riani. Riani pun mencari kotak P3K yang ditaruh di bawah jok mobil kemudian mengambil satu botol betadine. Page 17. Dan diobati memakai kapas di atas luka Zia. Zia menangis lagi. Wira kasihan melihat anak itu yang menangis di jok belakang. Lain kali. Jangan pergi kalau nggak sama Momi, ucap Riani. Gak mau ketemu lagi sama anak itu, dia jahat, dia ngadu yang enggak-enggak tentang aku Momi. Dia yang dorong. Aduh Zia. Riani mengerti. Zia mungkin nakal tapi dia sangat paham sifat putrinya, dia hanya menjahili saudara-saudaranya saja, itu pun dari perkataan dan tajamnya netra biru sang putri yang kadang membuat saudara-saudaranya yang lain merasa seram lalu takut dan akhirnya menangis. Tapi memfitnah Greya. Berdrama. Sama sekali bukan sifat putrinya, dia akan mengakui kesalahannya. Anda memang benar melakukan hal itu. Riani agak geram melihat para wali murid yang terlalu berlebihan menganggap persoalan anak-anak. Seharusnya mereka bisa lebih dewasa dalam menyikapi, bukannya malah mengomentari yang bukan-bukan dan membuat putrinya semakin merasa tersudutkan. Ah, netizen. Biasa berkomentar buruk tanpa tahu kejadian sebenarnya. Belajar fitnah. Oh Tuhan. Riani paham betul siapa putrinya. Zia memiliki darah Sumatera yang pemberani dan mewarisi karakter orang Sunda yang pintar serta mudah bergaul dengan siapapun. Jangan lupakan gen kuat dari kakek-kakeknya. Tega sekali ada yang beranggapan demikian. Page 18. Saat pertama kali mengantarkan ke sekolah sang putri, Zain Airlangga terkejut ketika Greya menyebut mama pada seorang wanita cantik yang juga tengah mengantar anaknya. Kan kata papa, mama aku cantik, rambutnya panjang, warna matanya bagus. Sebaris ketidakterimaan Greya di pagi itu yang masih sangat diingat oleh Zain. Saat Zain mengatakan jika Aprilia bukanlah mamanya. Ia memang sengaja tak pernah memberitahu foto Febiola. Mantan istrinya, ibu dari Greya. Entah Febiola bagaimana kabarnya sekarang, namun bagi pria pemilik butik Mosa itu, Febiola sudah mati. Zain hanya memberikan clue gambaran ibunya jika Greya menanyakan seperti apa wajahnya. Memang persis seperti Aprilia Ayu. Kulitnya putih, ia tak terlalu tinggi, rambutnya panjang, wajahnya sangat cantik dan ditambah dengan warna matanya yang abu-abu sempurna. Wajar jika Greya langsung menganggap Aprilia adalah ibunya. Karena Zain sendiri saja terpesona melihatnya. Bak bidadari yang turun ke bumi. Aprilia begitu menarik hatinya. Luka akibat ditinggal pergi Febiola bersama laki-laki lain saat baru melahirkan Greya, langsung sembuh hanya dengan melihat Aprilia saja. Namun ternyata Aprilia sudah memiliki suami. Itu wajar, pastinya wanita secantik ia sudah dimiliki. Ia berusaha melupakan Aprilia namun bayangannya tetap ada. Ditambah Greya terus menanyakan wanita itu, bahkan sering mengigau dengan menyebut mama, hal yang tak pernah terjadi selama ini. Aprilia, Aprilia, ucap Zain berkali-kali menepis bayangan wanita berdarah Itali tersebut, namun semakin ia membayangkan, semakin dalam ia rasakan. Mungkin mereka memang tak saling mengenal, tapi entah kenapa keinginan Zain memilikinya begitu besar. Mama! Terjadi lagi, Greya menjerit dan memanggil mama dalam tidurnya yang membuat Zain yang sedang di meja kerja sampingnya langsung berlari menghampiri sang putri yang menangis karena bermimpi buruk. Mama!
Isaknya. Zain segera memeluk sang putri. Sambil mengelus lembut rambut putrinya, Zain terus menenangkan, "Ada papa di sini, Greya, jangan takut, mama pa." "Greya mau mama," jawab si cantik itu. "Kapan mama ke sini?" tanyanya lagi. Terbiasa memenuhi semua keperluan Greya bahkan sebelum gadis kecilnya meminta, membuat Zain menjanjikan sesuatu untuk Greya. "Iya, papa pasti bawa mama Aprilia ke sini." Netra Greya membola terkejut dengan permintaan yang disanggupi oleh Zain itu. "Iya sayang, papa akan minta mama Aprilia kemari, papa janji." Tak semata hanya demi membahagiakan sang putri, tekadnya untuk meminta Aprilia datang adalah demi kedamaian hatinya juga. Demi rindu yang harus bermuara demi keinginannya menjadikan Aprilia sebagai mama Greya. Meski Zain perlahan harus mendekatkan Aprilia dengan Greya dan pastinya harus benar-benar menyingkirkan suami Aprilia yang sudah tua itu. Apapun caranya, Zain pasti mendapatkannya. Page 19. Zain Airlangga, 29 tahun, single parent. Mantan istrinya bernama Febiola. Mereka berpisah tidak lama setelah Febiola melahirkan putri mereka di Irlandia dan baru beberapa tahun ini tinggal di Indonesia. Memiliki kewarganegaraan Indonesia juga baru 2 tahun, setelah sebelumnya dia tercatat sebagai warga negara Irlandia. Ucap Alex pada Boril. Boril dengan seksama menyimak biodata Zain yang dimintanya Alex. "Saya masih heran apa hubungannya sama Ayu. Kenapa anaknya manggil mama ke istri saya Alex?" Alex mengeluarkan ponsel dari sakunya. Lalu pergi ke laman Instagram miliknya dan mengetik sebuah nama di laman pencarian. Setelah dapat apa yang diajari kemudian pria asal Brebes itu menunjukkannya pada Boril. "Ini foto mantan istri Zain pa." Boril melihat sebuah foto seorang wanita yang berada di layar ponsel Alex. Memang sekilas wanita itu mirip dengan Aprilia dan mungkin hal itulah yang menyebabkan kalau Greya memanggil Aprilia dengan sebutan mama. Tentu ada alasan besar kenapa si Zain itu membiarkan putrinya memanggil Ayu mama. "Pasti papa tahu jawabannya, pa," jawab Alex tegas. Boril mengepalkan tangannya di atas meja. Jadi, dia bermimpi menjadikan Aprilia ibu dari anaknya. Karena wajah Aprilia sekilas mirip mantan istrinya. Begitu. Ya Tuhan. Seorang Andika Dilan Rohichan, yang katanya urat takutnya udah putus itu gak bisa misahin saya sama Aprilia. Walau waktu itu dia dibantu sama Antonio. Ucap Boril menahan kegeramannya. Apakah si Zain ini tidak pernah melihat kemesraannya dengan Aprilia di TV atau di media? Di mana mereka selalu menjadi pemberitaan. Ketika usia tak menjadi penghalang bagi cinta mereka. Lebih daripada itu Zain akan tercengang bagaimana perjuangan Boril dan Aprilia untuk bisa sampai di tahap seperti ini melewati Antonio dan Andika yang menggila sedangkan seorang Zain Airlangga tidak ada apa-apanya di mata mereka. Hati-hati jika Zain ini bisa mendoktrin anaknya, ucap Alex. Saya bisa lihat kalau Zain sangat memanjakan putrinya. Tadi aja di sekolah gitu. Iya Pak, Stella sudah cerita. Cara didiknya sangat salah. Tambah Alex lagi. Ya, bocah itu kan ibaratnya kaset kosong. Segala tingkah laku, perkataannya semua berasal dari apa yang dia rekam di sekelilingnya. Jika ia sudah terbiasa mendapatkan apa yang dia mau tanpa tahu kalau itu tidak baik untuknya, maka sampai kapanpun anak itu akan melakukan apa yang dia inginkan. Karena merasa kalau setiap keinginannya pasti dikabulkan. Boril menganggukkan kepalanya. Kamu benar Alex, Zain Airlangga ini terlalu terstruktur mainnya. Dia mengambil simpati wali murid yang berada di kelas dengan memanfaatkan keadaan kalau dia tidak memiliki ibu dari kecil bahkan tidak tega tadi melihat Zia dibicarakan ibu-ibu sekelas kalau saja mereka bukan wanita kamu tahu apa yang bisa saya lakukan. Saya paham Pak. Ucap Alex. Boril membuang nafas beratnya.
Di usia saya yang sekarang ini bukan waktunya main otot ya Alex, tapi otak. Alex mengerutkan keningnya. Papa insecure maning? Tanyanya heran. Sama orang kayak gitu. Walah. Cek. Ya enggak lah Alex. Decak Boril merasa kesal dengan pertanyaan menantunya itu. Itu tadi apa? Tanya Alex lagi. Page 20. Saya cuma takut kebaikan hati Ayu akan membuatnya mudah merasa kasihan sama anak-anak terutama yang kurang kasih sayang. Kamu ingat anaknya Wanda? Tanya Boril. Alex langsung menganggukkan kepala mengingat nama bayi yang merupakan bayi piatu karena ibunya meninggal saat menyelamatkan Boril di kala penembakan itu.